Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih masih memberikan kami hidup pada hari ini, bahkan memberikan kami kerinduan sehingga kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita hari ini adalah komunitas Kristen yang mempermuliakan nama Tuhan. Berdasarkan pembacaan Gema kita pada hari ini di dalam 1 Korintus pasal 10, saya hanya akan membacakan ayat 31 sampai 33. Mari kita memperhatikan bersama. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap generasi Kristen memang hidup di dalam dunia dengan nilai yang bertolak belakang dengan nilai firman Tuhan. Orang-orang percaya di zaman kita ini juga hidup dalam nilai dunia yang berpikir dan berkelakuan bertolak belakang sama sekali dengan firman Tuhan. Perikop Gema kita pada hari ini di dalam 1 Korintus membantu kita untuk melihat bahwa komunitas Kristen itu dipanggil untuk membangun orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Melakukan segala sesuatu bukan demi kepentingan diri sendiri, tapi justru demi kepentingan orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan tadi Rasul Paulus menasihati kita untuk bersedia memilih tidak melakukan. Jika melakukan itu justru membuat orang lain tersandung. Ini pemikiran yang tentunya sangat jauh berbeda ya Bapak Ibu dari pertimbangan orang-orang zaman kita ini. Kita di zaman ini justru didorong untuk memperhatikan diri kita sendiri, melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kepentingan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat cara hidup jemaat mula-mula. Mereka tinggal juga di zaman yang egois, yang memikirkan hidup demi kepentingan diri sendiri. Tapi komunitas ini menjadi begitu bersinar, begitu berbeda ketika mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Mereka tampil begitu beda dari masyarakat di masa itu karena apa yang mereka lakukan memang tidak umum berlaku di zaman itu. Kisah Para Rasul mencatat bahwa ada orang-orang kaya di masa itu yang menjual milik mereka untuk dibagi-bagikan kepada anggota gereja, anggota jemaat yang pada waktu itu memerlukan. Dengan menerapkan firman Tuhan, yaitu saling mengasihi dan memperhatikan, mereka menjadi anggota masyarakat yang mempermuliakan nama Tuhan. Orang mengenal Tuhan yang mereka percaya lewat praktek hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara mungkin bertanya, apakah ini real? Bisakah kita menemukan cara hidup yang demikian di zaman kita ini? Ya, Bapak Ibu, contoh komunitas Kristen
di zaman sekarang, misalnya yang menyediakan bantuan hukum gratis kepada mereka yang membutuhkan. Orang Kristen atau non-Kristen sama-sama mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Atau memberikan bimbingan belajar gratis kepada mereka yang tinggal di kolong jembatan. Atau membagikan makanan gratis kepada yang terlantar. Atau menyediakan rumah singgah bagi remaja-remaja yang hamil di luar nikah. Memberikan pendidikan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Beberapa hal ini adalah contoh komunitas-komunitas Kristen dengan nilai yang terbalik dari nilai yang berlaku pada umumnya di masyarakat kita. Yang normalnya melakukan segala sesuatu demi kepentingan diri, atau demi cuan, atau demi popularitas, dan lain sebagainya. Komunitas dengan nilai yang sama dengan firman Tuhan adalah komunitas yang tidak egois, tapi yang melakukan segala sesuatu demi kepentingan orang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Komunitas yang demikian akan selalu menjadi komunitas yang bersinar terang, dikontraskan dengan dunia yang gelap di sekelilingnya. Tampil beda dengan benar-benar tampak begitu berbeda dengan nilai yang berlaku pada umumnya. Di hari reformasi ini, Bapak Ibu, mari kita meminta kepada Tuhan terus mereformasi hati, pemikiran, dan tingkah laku kita, menyesuaikan hidup kita dengan nilai firman Tuhan, bukan nilai dunia ini. Dengan demikian, kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita meminta Tuhan memberikan komunitas-komunitas Kristen yang hidup bukan demi diri sendiri, tapi juga demi orang lain bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, hidup bukan hanya bagi diri kami sendiri, karena diri kami terlalu kecil untuk dijadikan sebagai tujuan hidup. Biarlah kami hidup hanya demi kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan cinta, kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.